Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024. Saya akan coba share analisa khususnya di XAUUSD atau di gold untuk satu minggu ke depan dan preview market XAUUSD di minggu kemarin. Oke, langsung aja. Kita langsung ke time frame weekly ya. Untuk minggu kemarin ada candle rejection ya, bearish, keluar candle bearish rejection kayak semacam doji ya, long list doji. Dia high-nya di atas high minggu kemarin, tapi opennya masih di bawah close dari minggu kemarin, lalu close masih di atas, masih tipis ya. Kemudian untuk weekly, lalu untuk candle daily. Nah, terakhir candle daily kemarin keluar candle bearish engulfing, memakan candle bullish sebelumnya. Jadi setelah hampir 2 minggu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, iya hampir 2 minggu ini areanya sideways ya, akumulasi. Lalu hari Kamis itu ada lonjakan kenaikan bullish cukup lumayan kencang ya. Hari Kamis itu naiknya sekitar 393 pips, 39 dolar. Lalu hari Jumatnya ini pergerakannya sekitar 544 pips ya, bearish. Nah, di candle daily keluar candle bearish. Lalu kita turun time frame di 4 jam. Di 4 jam strukturnya lumayan kelihatan ya. Untuk minggu kemarin, 2 minggu sebelumnya kan kita agak bingung nih arah gold mau kemana. Terus minggu kemarin saya info bahwa saya akan fokus cari sell. Nah, pas hari Jumat kemarin itu puncak-puncaknya ya, sellnya itu turun bertepatan sama news ini hari Jumat ya, cukup lumayan kenceng nih sellernya. Jadi kalau kita urutin ini di time frame 4 jam itu sebenarnya masih bisa dibilang masih bullish ya. Ini valid high, valid low, valid high. Kenapa valid high di sini? Karena ini masih kita pegang sebagai inducement. Di sini masih break of structure untuk 4 jam ya. Artinya ini masih dalam range area koreksi ya untuk H4 ya. Cuman kemarin itu kan pada saat hari Kamis atau hari Kamis ya yang lumayan tinggi itu tiba-tiba itu naik. Ini kan seolah-olah akan bullish nih. Nah, karena gini, ini kan kalau kita tarik trendline di 4 jam. Nah, itu sempat ada break trendline ya. Dan ternyata ini fake out. Jadi naiknya itu cuma sebatas di area sini. Nah, ini turun, ini naik. Oke, kita tandain dulu ya biar enak teman-teman untuk melihatnya. Ini kita tandain sebagai high. Allah, high. Sini high-nya, kemudian ini low. Nah, di sini masih higher high, sudah high valid. Nah, di sini low-nya juga masih valid karena belum ditembus ya. Untuk low di 2277 ini masih valid low.
Lalu di atas juga masih valid high. Ini trading range-nya untuk H4 ya. Untuk di struktur utamanya ya. Nah, ini kalau secara smart money concept seperti itu. Jadi kalau kita tandain, ini naik, turun, naik, masih begini. Nah, lalu di struktur koreksi ini up di H4-nya juga sebenarnya kita bisa marking di sini nih. Sebentar, ini high low diambil ini sebagai inducement ya. Inducement, ini trendline-nya saya hapus saja. Ini inducement karena pullback dan diambil. Nah, ini di sini itu menjadi break of structure ya di struktur internal. Kalau ini kan break of structure di struktur utamanya, di eksternalnya. Ini sebagai break of structure di H4. Nah, di H4 ini tuh di break of structure struktur yang ini itu nggak ada inducement, artinya nggak ada pullback ya. Sebenarnya ini juga takut ketembus gitu, takutnya ini ketembus high di sini nih. Ini sudah high valid ini di sini. Sebentar, kita ganti warna biru untuk struktur internalnya. Nah, cuman di sini juga belum low valid ini. Nah, kemarin itu kan oh iya ya, mohon maaf ya teman-teman, saya baru update video setelah hampir seminggu tidak upload video ya, karena minggu kemarin kan saya juga ya, teman-teman mungkin juga sibuk juga ya di real life, ada hari lebaran Idul Adha ya udah. Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan selamat hari raya Idul Adha, walaupun agak telat tapi nggak apa-apa ya untuk yang merayakannya. Nah, kemudian di minggu-minggu setelah di hari-hari setelah Idul Adha itu lumayan ini di trading juga lumayan seru ya. Jadi di area-area sini tuh kita scalping ya, intraday scalping itu ya lumayan. Jadi waktu untuk edit video, untuk update upload video di YouTube, waktunya jadi agak susah gitu. Terus ada terimaan jadwal rapot anak-anak ya, jadi banyak terpotong waktunya. Oke, sorry agak melenceng. Jadi kita lanjut ya. Ini di sini trendline-nya ini kan kemarin, kalau ini tembus, ini hati-hati ya. Tembus hati-hati, bakal naik ke sini. Nah, ini kan di fair value gap daily. Di daily sama 4 jam ini kan juga belum ketutup gapnya. Nah, ternyata di sini fake out. Karena sebenarnya gini, kalau kita ambil asumsi ini high valid, kemudian ini low-nya yang low sementara ya. Kalau kita tarik Fibonacci itu pas banget ya di Fibo 079. Saya sempat share setup ini di grup VIP saya. Cuman kok ya lupa gitu loh kalau ini ada seperti ini gitu. Jadi kemarin itu nunggu saya itu di sini di order block ini. Nah, saya di order block ini. Jadi sebenarnya pas banget tipis ya di 4 jam ini. Coba kita lihat. Kalau kita pasang sell di sini, kena nggak dia? Nggak kena ya. Karena lumayan lebar, jadi kita cari konfirmasi entry itu di sini. Belum masuk order block di H4 atau H1 udah turun duluan gitu. Jadi sempat ketinggalan momen ya di hari kemarin itu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya trading. Nah, ternyata setelah saya lihat, ini apa ya, kok
kok respect di area, padahal juga belum nutup ya, udah nutup tapi belum full ya. Ya anggaplah ini sebuah fair value gap kan gede ya, ini fair value gap ini di sini, di fair value gap ini. Nah ini udah masuk. Saya kasih tanda agak beda. Nah ini. Nah ternyata kalau kita turunin lagi, ini kan ada fair value gap juga nih di sini. Ini fair value gap ketemu fair value gap gitu di H1 kelihatan. Nah itu kita perkecil. Boom, dilalah nggak kena apa, nggak ngelihat, jadi agak kurang teliti karena saya fokusnya di order block ini. Nah, ternyata ini ada, ini kalau di SMC itu BPR ya. BPR itu balance price. Ternyata respect di BPR nih teman-teman. Jadi BPR itu apa toh? Jadi ini kan ada fair value gap nih di sini waktu bullish naik tuh. Nggak ada, belum ketutup, dia ketembus, nggak respect dia. Jadi ini fair value gap ketemu fair value gap. Jadi dia jadi balance price range. Coba lihat. Ya cuman namanya analisa market yang udah terjadi itu lebih gampang ya daripada analisa ke depan. itu jadi barang, bukan hal yang heran gitu ya kalau udah terjadi analisa kenapa ya kayak gitu. Oke, jadi yang tadinya ini kita identifikasi sebagai breakout ternyata ditembus dan fake out gitu. Karena memang kemarin tuh agak membingungkan ya, ada agak anomali. DXY atau indeks dolar itu naik, USD emas juga naik, USD turun, emas juga turun. Tanda-tanda apa ini? Terus di news juga kemarin itu kan, minggu kemarin forecastnya itu bad news ya untuk USD. Saya sempat berasumsi kalau ternyata bad news, emas bisa naik nih gitu. Kalau seharusnya ya, kalau nggak anomali. Ternyata kemarin itu good news dan harga emas turun. Jadi udah nggak anomali lagi, udah benar kalau harga. Coba kita cek di ini ya, di DXY. Nah ini naik, walaupun dia sebenarnya nggak terlalu signifikan kemarin tuh. Jadi geraknya cuma di sini aja, nggak. Harapan kita itu kita baca, kalau kita lihat forecastnya itu emas turun, DXY turun, emasnya naik ya, kita tunggu. Makanya asumsinya kita tunggu di order block nih, jadi kita bisa memperkecil resiko karena lumayan besar tuh range untuk stop lossnya itu sekitar 100 sampai 200 pips gitu. Kalau misalnya kita nggak perkecil atau time frame-nya ketika masuk area situ, ya akan cukup riskan kalau ternyata dia langsung break gitu, karena nggak ada inducement di H4 ya. Nah ternyata ini masih di sini aja. Nah kalau di dolar ya, ini sudah break, kemudian bikin boss. Nah ini sebentar, di H1 nya ini juga udah ada boss nih, ini boss juga dia, jadi lanjut naik. Kalau untuk ini break turun, dia mungkin akan nyari high dulu baru turun ngambil demand. Ini kan demand nih, ini demand masih fresh ya, maybe
akan turun dulu terus akan naik, tapi arahnya ini masih bullish ya untuk dolar. Oke, balik lagi ke XAU. Oke. Kita hapus dulu. Kita hapus. Nah, ini kan bos di H4. Nah ini kan IDM H4. Kalau di H1 ini menjadi change of character dibalas change of character. Nah, change of character dibalas change of character. Nah, kalau acuannya H1 malah benar gitu untuk di internalnya ya. Karena di sini ada inducement. Kalau di H1 ini udah ambil inducement. Inducement berarti yang di sini, yang di bawah sini jadi low valid. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke struktur yang ini ya. Kita masuk struktur yang kita masuk struktur yang ini ya. Kita coba analisa ada apa di pergerakan di struktur kecilnya ini ya. Untuk prediksi 1 minggu ke depan. Ini secara market structure-nya. Oke, kita lihat ini ada minor choke. Minor. Lalu di sini pullback ini inducement. Di inducement. Ini naik untuk koreksi ya. Kemarin itu. Terus ini menjadi breakout structure. Nah, sekarang ini pertanyaannya adalah apakah pergerakan turunnya ini akan tembus low yang struktur ini dan ngebikin breakout structure di H1. Ini kan change of character kan? Ya, change of character. Di pergerakan swing ini gitu. Ini di sini calon bos H1. Nah, ini calon bos H1 yang ini ya. Yang low valid dan trading range ini loh. Trading range ini kan trading range H1. Nah, ini trading range-nya H1 tuh di sini. Trading range H1. Kalau kita menjadikan acuan bearishnya ini gitu. Ya, sebenarnya sudah terpenuhi karena kemarin itu sudah ngambil di harga premiumnya gitu. Nah, di Fibo 079 persis juga ya. Jadi sebenarnya kalau mau konfirmasi di H1 bearishnya ini, satu pakai Fibonacci, keduanya pakai tadi balance price action. Oke, balik lagi ya guys. Tadi ada orang jualan tahu bulat, aduh ngeganggu banget ya. Sorry. Ada aja gangguan dari pagi, orang setel audio kenceng banget. Kapan itu pasang keramik, aduh ya ginilah namanya tinggal di kampung kan, belum bikin studio. Jadi suara di luar masih masuk ke rekaman. Oke, lanjut ya. Sampai mana tadi? Nah, ada dua konfirmasi ya. Konfirmasi entry-nya kalau kita lihat di sini pakai Fibonacci, kedua pakai balance price range, jadi BPR. Jadi itu terpenuhi. Nah, masalahnya di trading range ini, ini respect kemana? Kalau dia respect ke trading range ini, maka di low ini bakal ditembus gitu. Karena
tugas dari harga atau market itu dari external liquidity menuju internal liquidity, dan sebaliknya dari internal liquidity menuju external liquidity. Nah, external liquidity-nya di mana? External liquidity-nya di sini. Di sini, kemudian dia menuju internal. Internalnya di mana ya? Di sini, di order block. Di order block, di order flow, kemudian supply atau demand, kemudian ada fair value gap. Seperti itu. Itu semuanya internal liquidity. Dia akan menuju ke external liquidity ya, kayak high valid, low valid, itu external liquidity. Nah, berarti ini yang di dalam sini, struktur yang di sini kita juga harus waspada. Ini di atas juga udah valid karena dia sudah ambil justru di atas nih inducementnya. Untuk yang ini ya, untuk yang struktur di sini. Jadi ini di sini turun, naik, retracement, nah turun. Ya kalau teman-teman nggak sabar akan entry di sini. Saya kemarin juga berpikir karena ada trendline di sini itu akan respect, jadi retest kemudian akan naik lagi. Ya stop loss nggak apa-apa. Toh juga sebelum-sebelumnya di beberapa hari itu fight kita udah profit, jadi di hari Jumat tuh memang kalau news ya bisa dihindari sih sebenarnya kalau mau aman tuh. Jadi tradingnya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya udah. Karena Jumat itu agak-agak lumayan ngeri gitu sih. Pergerakannya itu di akhir minggu biasanya memang cukup kenceng gitu. Cuman di minggu kemarin kan hari Jumatnya itu ini loh nggak, ya lumayan naik sih kemarin tuh, cuman nggak kayak gini nih volatilnya. Oke, kembali ke market structure ya. Nah, apakah ini juga ada demand, apakah ini akan respect? Nah, apakah langsung ditembus? Biasanya akan ada pergerakan begini, naik turun. Kalau dia respect ke jadi gini, H1 nya ini bearish, H4 nya masih bullish, H4 nggak ada inducement, jadi bisa tembus ke atas. Dan low di sini tuh kemarin itu kan berangkatnya dari demand daily ya, jadi demandnya lebih kuat gitu, kemudian menuju ke supply di H4 dan H1 itu kan lebih kuat di daily ya. Tapi ya market kita nggak pernah tahu ya, kita cuma bisa menganalisa pergerakannya ini bakal kemana. Jadi resiko itu kita tetap perhitungkan ya. Stop loss itu wajib. Jadi kalau misalkan mau masuk market, kira-kira stop lossnya berapa pips, berapa dolar. Ya kalau misalkan sekiranya terlalu lebar ya nggak usah trading, nggak apa-apa. Jadi kita perhitungkan berapa nih resikonya, probabilitasnya itu seperti apa. Apakah terlalu floatingnya terlalu besar ya, kalau misalkan stop loss ya kita bakal tahu kehilangan uangnya itu sekitar berapa gitu. Di sini kalau misalkan kita lihat di struktur yang di sini, ini kan juga valid juga dia di internal. Nah ini juga masuk di area sini, automatic entry-nya di sini. Ya di sini kalau misalkan mau entry ya stop lossnya di bawah sini lah, jangan di bawahnya low, ini terlalu jauh, sini aja ambil tipis saja, misalkan sini di berapa itu, di 2023 stop lossnya di sini aja tipis, jadi ambil pips 70 lah, terus di sini ambil separohnya atau di sini aja. Ini cuma lumayan gede, 300 tuh, 300 pips. Ini kan berapa, 1/4 ya, 1/3 atau 1/2 aja udah bagus. Kalau misalkan ada pantulan ya, misalkan ada pantulan naik ya segini. Kalau misalkan mau hold ya paling mainin stop loss ya. Ini berharap ada pantulan segini. Cuman ini ya cukup beresiko, ini turunnya kenceng, tapi ini udah ada penolakan sih di H1 dan H4 itu mulai ada namanya, ada penolakan, candle rejection. Coba kita turun dalam di
15. Nah, kecil-kecil ini perlawanan di M5 di M5 terakhir pullbacknya di sini. Ini inside bar. Oh, ini kena nggak dia? Coba kita lihat. High 23 23 27, high 23 23 31. Oh, kena. Ini inducement di M5 inducement. Jadi gini, artinya di bawah ini low valid ya untuk M5. Nah, tergantung di M5 terakhir ini mana ada nggak break of structure terakhir? Nggak ada break of structure. Jadi ini harus di break. Ini harus di break jadi break of structure, terus menjadi change of character. Nah, kalau misalnya skenario nya gini, ini harus begini dulu kalau untuk konfirmasi entry. Ini bos untuk M5, kemudian ini menjadi change of character di M5 juga. Nah, itu bisa buat konfirmasi entry. Nah, berarti kalau udah break ini, biasanya kita kan akan siap-siap entry itu di sini. Di sini misalkan ini kan ada apa ya? Ada jejak order block kan ini. Berapa nih 2000 low terakhir itu semalam 23 16, sekarang di 23 21. Main juga ya, dapat berapa pips ya. Cuman ini spekulasi ini aja. Kalau scalping sih ya 48 pips, lumayan, 4 dolar. Jadi skenario kalau misalkan kita mau entry buy di area sini ya harus begini dulu. Kalau enggak stop loss kita juga akan lebar dan floatingnya juga kelamaan gitu. Ya kalau naik, kalau turun kan kita stop loss kan terlalu jauh gitu. Mendingan konfirmasi dulu. Ini harus bikin break of structure dan di break. Artinya bearish break of structure di break menjadi change of character. Nah, ini baru kita ambil ancang-ancang untuk buy. Kalau ini langsung nge-buy ya gimana ya? Agak kurang konfirmasinya gitu. Bisa aja tapi kan nggak ada base on-nya gitu. Oke, kita tadi udah ke DXY, kita sekarang ke news ya. Oke, sekarang kita udah ada di news. Untuk news minggu depan, hari Senin nggak ada news ya. Kemudian hari Selasanya itu jam 9 malam ada CB Consumer Confidence. Di sini previewsnya 102, lalu forecastnya 100,2. Ini tuh bad news ya, untuk bad news USD. Jadi diprediksi untuk indeks dolar akan ada koreksi. Tadi kan kita lihat koreksi akan turun dulu kan untuk menuju ke demand-nya. Mungkin ini awal dari pergerakan DXY. Dan diharapkan kalau nggak ada anomali lagi, XAU akan naik dulu gitu, akan reversal untuk minggu depan ya. Berarti minggu depan kemungkinan akan cari buy. Tapi ya nggak bisa buat long term ya. Masih belum jelas nih apakah lanjut naik atau lanjut turun. Kemudian untuk hari Kamis, hari Rabu libur, nggak ada news yang high impact ya. Kemudian di hari Kamisnya jam 7.30 setengah 8 ada final GDP quarter of quarter. Itu previewsnya 1,3%, lalu forecastnya 1,4%. Actual greater than forecast is good for currency. Nah, ini di hari Kamisnya ini good for currency. Jadi di hari Selasa bad news, di hari Kamisnya good news. Di jam yang sama ada unemployment claim. Nah, ini agak beragam ya.
Kemarin itu kan juga unemployment claim di hari Kamis minggu kemarin tuh. Forecastnya untuk hari Kamis unemployment claims atau klaim pengangguran itu 238.000, previousnya forecastnya 240.000. Jadi ada kenaikan klaim pengangguran ya. Ini bad news ya. Jadi ada dua news yang saling bertentangan gitu. Kemudian jam 9-nya itu pending home sales month of month itu minus 7.7%. Jadi ada dua bad news, ada satu good news. Oke, kita rangkum nanti. Kemudian di hari Jumat ada dua high impact ya. News high impact itu jam 7.30 sama jam 9 malam, sama kayak hari Kamis ya. Di jam 7.30-nya itu core PCI price index itu turun dari 0,2 ke 0,1 previousnya. Kemudian jam 9-nya revise UOM consumer sentiment ini naik. Jadi 2 hari ini newsnya ada naik ada turun, ada naik ada turun ya, beda jam gitu. Jadi kita mesti hati-hati nih, nggak bisa diprediksi arah untuk USD. Ya moga-mogahan nggak kayak minggu kemarin tuh yang anomali gitulah. Jadi bingung kita analisanya. Kan patokan kita juga DXY ya, DXY naik ya kita bisa berharap XAU turun. DXY turun, kita berharap XAU-nya naik nggak kayak kemarin, naik, turun, giliran diikutin malah jadi balik lagi. Buyang. Oke, kita balik lagi ke chart ya. Nah, kita udah balik ke chart ya. Jadi ini ya untuk minggu depan maybe pergerakannya akan seperti itu. Jadi kalau misalkan dia bisa drop atau break di sini, misalkan ini break, tembus demand-nya, break di low yang sini, yang di struktur ini, di koreksinya, maka dia akan menuju low yang sini di 2286. Ini sekaligus menjadi bos H1 dan lanjutan lower low untuk H4 di koreksinya. Nah, ini nanti kalau misalkan tembus di sini ya bearish ya. Ini tapi masih jauh ya ini. Dari sini ke sini tuh main jauh. Di sini 300-an. Ya tapi nggak ada yang nggak mungkin ya, 300-400 pip itu kemarin juga pada saat NFP juga kayak gini turunnya seperti ini, serem juga dia. Ya terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share apabila Anda menyukai video ini. Terima kasih sudah mengikuti dan menonton sampai akhir, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video kali ini, dan akhirul kalam, see you in the next video, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.